Tetapi teman-teman, seringkali apa yang kita inginkan yang berkaitan dengan kekayaan atau keuangan terkadang sulit untuk kita wujudkan. Sulit sekali untuk kita capai. Nah, apakah gerangan yang menyebabkan kekayaan atau keuangan itu sulit kita wujudkan dalam kehidupan kita? Satu hal berikut teman-teman. Terima kasih teman-teman Anda masih tetap setia mendukung channel ini, dan kita akan sharing bersama seputar kekayaan atau keuangan. Sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah memberi tanda like, yang sudah ikut membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Semua orang ingin hidup berkecukupan. Bahkan lebih daripada itu, banyak orang yang ingin hidup kaya, hidup berkelimpahan, tidak berkekurangan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarga dan bahkan keturunan-keturunannya. Tetapi teman-teman, seringkali apa yang kita inginkan yang berkaitan dengan kekayaan atau keuangan terkadang sulit untuk kita wujudkan. Sulit sekali untuk kita capai. Nah, apakah gerangan yang menyebabkan kekayaan atau keuangan itu sulit kita wujudkan dalam kehidupan kita? Satu hal berikut teman-teman, mungkin patut kita renungkan, bahwa yang mempengaruhi terwujud atau tidaknya keinginan kita untuk hidup kaya, hidup berkecukupan, memiliki keuangan yang baik, salah satunya adalah tujuan. Tepatnya adalah tujuan hidup. Mari kita tanyakan ke dalam hati kita, ke dalam diri kita masing-masing. Apa sebenarnya tujuan hidup Anda? Ini penting dan sangat penting. Ambil secari kertas, lalu renungkan dalam diri Anda. Tanyakan, yakinkan, dan jawab dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Kenapa kita harus menentukan tujuan hidup kita? Sebab tujuan hidup itulah teman-teman yang akan menjadi penuntun kita, panduan kita, arah perjalanan hidup kita. Jika Anda ingin hidup kaya, hidup berkelimpang harta, mempunyai banyak aset, keuangan Anda bagus, maka Anda harus rancang tujuan hidup Anda menuju kekayaan tadi. Sebab mustahil Anda ingin hidup kaya, memiliki banyak uang, tetapi tujuan hidup Anda bukan pada kekayaan. Anda boleh belajar dari orang-orang yang sudah sukses, orang-orang kaya yang saat ini hidupnya berkelimpang harta. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Apa yang menjadi tujuan dari mereka bekerja, dari mereka membuka usaha, dari bisnis mereka? Apa tujuan mereka? Saya yakin dan percaya mereka akan menyebutkan bahwa tujuannya adalah keuntungan, keuangan, aset, kekayaan. Tujuan-tujuan itulah teman-teman yang harus Anda simpan dalam pikiran Anda, yang harus Anda yakinkan dalam diri Anda, yang harus Anda kejar dan harus Anda miliki. Tanpa tujuan itu, maka Anda tidak akan menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Sampai di sini, mudah-mudahan Anda sudah bisa menangkap yang saya maksud teman-teman. Jadi jika Anda ingin memiliki banyak uang, Anda ingin hidup berkecukupan, maka Anda harus merancang tujuan hidup Anda menjadi orang yang hidupnya berkecukupan, orang yang memiliki banyak uang. Nah, ada hal menarik lain yang ingin juga saya sampaikan berkaitan dengan keuangan atau kekayaan. Ketika, maaf kata, Anda sudah mencoba berusaha untuk menentukan atau merumuskan tujuan hidup Anda. Saya ingin kaya, saya ingin banyak uang, saya ingin memiliki banyak aset. Tetapi ketika itu bukan menjadi tujuan utama Anda, atau bukan menjadi satu keinginan hati Anda yang sungguh-sungguh, namun hanya sebatas ucapan, maka apa yang Anda ucapkan tadi, niat-niat Anda tadi juga tidak akan terwujud. Hal yang akan diwujudkan oleh semesta adalah apa yang menjadi keinginan dalam batin Anda, apa yang Anda tanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda, bukan apa yang menjadi ucapan Anda. Ketika Anda melakukan afirmasi, ketika Anda melakukan sugesti, bahkan mungkin Anda visualisasi, ketika semua itu belum tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda, belum ditangkap oleh batin Anda, maka apa yang Anda lakukan tadi belum akan mewakili tujuan atau keinginan Anda, belum akan ditangkap oleh semesta, dan belum akan diwujudkan. Syarat agar apa yang Anda inginkan bisa terwujud adalah
tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda, tertanam dalam batin Anda. Maka sekarang tugas kita adalah betul-betul melihat ke dalam batin kita. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup saya? Tanyakan itu, teman-teman. Ketika Anda adalah seorang yang spiritualis, Anda menanamkan dalam batin Anda bahwa tujuan hidup saya adalah tinggal di rumah Tuhan. Tentunya sesuai iman keyakinan Anda. Ketika Anda menanamkan itu dalam batin Anda dengan dibalut oleh kehidupan spiritual yang sedemikian rupa, maka itulah yang akan diwujudkan oleh semesta. Semesta akan membawa Anda melalui atau kepada jalan-jalan yang pada akhirnya akan menuju kepada Tuhan yang Anda tuju. Sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah mulai menangkap lagi tentang tujuan hidup. Jika Anda ingin kaya atau ingin banyak uang, maka Anda harus tanamkan dalam batin Anda. Tujuan Anda adalah kekayaan, adalah keuangan yang baik. Di sisi lain banyak orang yang menginginkan surga, menginginkan Tuhan. Maka jalannya akan dilalui berbeda. Ketika Anda ingin menuju kepada pintu surga bersama Tuhan, lalu Anda bekerja keras, ya, Anda mengumpulkan banyak uang, mungkin saja yang Anda lakukan sia-sia dan terasa berat. Kenapa begitu? Sebab batin Anda tidak mendukung usaha atau kegiatan yang Anda lakukan. Sebab untuk menuju kepada Tuhan yang Anda butuhkan bukan uang, bukan kekayaan, tetapi hati yang suci, jiwa yang bersih. Menangkap teman-teman ya? Jadi jalan hidup Anda itu akan ditentukan oleh apa tujuan hidup Anda. Oleh karena itu, jika Anda mungkin merasa, kok hidup saya kok serba susah ya, kok kelihatannya kok berat, menderita, sering tertimpa kesialan, Anda patut tanyakan ke dalam diri Anda, apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup saya? Karena tujuan hidup itulah yang akan mempengaruhi kehidupan Anda saat ini. Ketika Anda menginginkan pintu surga terbuka, bahkan Anda sudah berdoa kepada Tuhan agar kelak Anda bisa diizinkan masuk ke dalam pintu surga itu, maka Tuhan melalui semesta akan membimbing Anda, akan menuntun Anda, mengarahkan Anda, membentuk Anda menjadi pribadi yang layak masuk surga. Maka ketika Anda merasakan kok hidup berat, ya itulah perjalanan yang harus Anda lalui untuk bisa menuju kepada pintu surga tadi. Berbeda cerita ketika Anda menginginkan kehidupan yang kaya, kehidupan yang serba berkelimangan harta, hidup mewah, maka semesta akan menuntun Anda kepada kehidupan yang kaya tadi, yang mewah tadi. Anda akan dipertemukan dengan berbagai macam bisnis yang menggiurkan. Usaha Anda akan begitu sangat pesat dan maju. Semua usaha dan tindakan yang Anda lakukan itu akan cenderung menuju kepada kekayaan. Lantas pertanyaannya, manakah yang harus saya pilih? Manakah tujuan hidup yang harus saya pilih? Itu pertanyaannya. Dan jawabannya adalah semua kembali kepada pribadi masing-masing. Ya. Inilah yang kemudian harus bisa kita sadari bahwa kehidupan masing-masing orang berbeda-beda, perjalanan masing-masing orang berbeda-beda, karena tujuan masing-masing orang juga berbeda. Itulah teman-teman yang harus kita pahami dengan lebih mendalam melalui perenungan-perenungan. Nah, mungkin ada pertanyaan juga yang muncul dalam diri Anda. Lantas apakah orang-orang yang saat ini hidupnya kaya, hidupnya berkelimpahan, memiliki banyak aset, bergelimang harta, apakah mereka tidak menginginkan surga? Mereka tidak menginginkan Tuhan yang menciptakannya? Kembali kepada pribadi masing-masing. Kita tidak punya hak untuk menilai seseorang. Nah, untuk menjawab penasaran Anda, di video lain nanti akan kita bahas, apakah mungkin saya bisa memperoleh banyak uang, memiliki banyak aset, hidup berkecukupan, hidup berkelimpahan, tetapi kelak saya juga bisa tinggal bersama Tuhan yang saya yakini, yang saya imani.
masuk ke dalam pintu surganya. Apakah bisa? Di video lain nanti akan kita bahas, teman-teman. Mudah-mudahan di video ini Anda bisa menangkap intisarinya. Yakni adalah bahwa untuk bisa memperoleh apa yang kita inginkan, maka Anda harus jadikan keinginan itu sebagai tujuan hidup Anda. Anda harus tanamkan ke dalam batin Anda. Ketika yang Anda inginkan bertentangan dengan apa yang tertanam dalam batin Anda, maka yang akan terwujud adalah apa yang tersimpan, bukan apa yang Anda inginkan. Ya, jika Anda ingin kekayaan, Anda ingin keuangan yang baik, tanamkan dalam batin Anda, dalam hati Anda, bahwa Anda ingin kekayaan, Anda ingin keuangan yang baik. Tetapi jika Anda mempunyai keinginan yang lain, maka tanamkan juga keinginan itu. Maka keinginan yang lain tadilah yang akan diwujudkan oleh semesta. Ya, terima kasih teman-teman Anda sudah mengikuti sharing ini. Nantikan video berikutnya yang tentunya akan lebih menarik. Terima kasih sekali lagi Anda juga sudah mendukung channel ini, dan kita akan ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.